Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fid din, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih berikan kita nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga pada malam hari ini kita bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Kemudian juga pada malam hari ini kita akan mulai belajar bersama. Kita mengkaji kitab yang dikarang oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Namun buku yang kita bahas pada malam hari ini, mulai malam ini, bukan buku aslinya. Karena buku aslinya judulnya apa? Riyadhus Shalihin. Tapi kita membaca buku ringkasan dari Riyadhus Shalihin, sehingga bukunya mungkin agak tidak terlalu lebih tipis daripada buku aslinya. Namun hadis-hadis yang terkandung nanti dalam Mukhtasar ini, dalam Riyadhus Shalihin, mirip. Kenapa? Dalam buku Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi banyak mengulang hadis atau membawakan hadis-hadis yang semakna atau yang mirip dengan hadis-hadis yang lainnya. Maka seorang ulama bernama Dr. Ahmad Ibn Utsman Al-Mazid, beliau berusaha untuk merangkum hadis-hadis yang mungkin ada double atau semakna, beliau ringkas sehingga jadilah buku yang namanya Mukhtasar Riyadhus Shalihin. Maka pada mulai malam hari ini insyaallah kita akan bahas, kita akan membacakan hadis-hadis tersebut. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai membaca buku ini, saya ingin memberikan peringatan kepada diri saya pribadi dan jamaah sekalian berkaitan dengan keutamaan seorang menuntut ilmu agama. Sekali saya sampaikan ini karena ini kajian pertama, supaya antum dikasih vitamin, supaya antum semangat, supaya antum tidak bolong-bolong dan antum semangat untuk menuntut ilmu agama dimanapun, mau di sini atau dimanapun. Ketahuilah jamaah yang semoga dirahmati Allah SWT, menuntut ilmu agama ini adalah suatu keutamaan yang sangat agung yang akan didapati oleh seorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kalau kita dapat Al-Qur'an jamaah, surat pertama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan itu Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang ilmu. Suratul Fatihah. Allah menjelaskan barang siapa yang dia punya ilmu tapi dia tidak amalkan, maka dia tercela. Sebaliknya barang siapa yang tidak punya ilmu kemudian dia nekat beramal, maka dia juga tercela. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kata Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu jalan orang-orang yang kau beri nikmat kepada mereka. Ghairil maghdub, bukan orang-orang yang engkau murkai. Maghdub ini yang engkau murkai. Siapa di sini kata para ulama? Mereka adalah orang-orang Yahudi yang mana mereka punya ilmu tapi mereka tidak mau mengamalkan ilmu tersebut. Makanya dalam Al-Qur'an Allah mengatakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang Yahudi itu sangat mengenal Nabi SAW sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Mereka, gimana sih kalau kita tahu anak kita mainnya sama siapa, sukanya main apa, sukanya makan apa. Begitulah pengetahuan orang-orang Yahudi terhadap Nabi kita Muhammad SAW. Namun tatkala Nabi muncul dari suku Arab, maka mereka nggak mau mengamalkan apa yang mereka ilmu tadi. Yang harusnya mereka ngikut ajaran Nabi SAW, gara-gara Muhammad dari suku Arab, akhirnya mereka tidak mau beramal dengan mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Maka jadilah mereka golongan yang disebut dengan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan golongan maghdub, yaitu orang-orang yang dimurkai. Sebaliknya di sana ada orang-orang yang dhalin kata Allah, orang-orang yang sesat. Siapakah mereka kata Allah Subhanahu Wa Taala? Mereka adalah orang sesat kata para ulama ahli tafsir. Kalau kita baca buku-buku tafsir, mereka menyebutkan mereka adalah orang-orang Nasrani. Kenapa mereka disebut dengan orang tersesat? Karena mereka nekat beramal tanpa ilmu yang mereka miliki. Maka ini jadi masalah. Satu sisi punya ilmu tidak diamalkan masalah, satu sisi tidak punya ilmu tapi nekat beramal juga salah.
Maka kita harus sebagai muslim harus proporsional. Tatkala kita mau beramal, maka kita harus punya ilmu yang benar. Akhirnya di antara syarat diterimanya amalan soleh apa? Ada dua, yaitu ikhlas dan mutaba'ah. Bagaimana seorang bisa merealisasikan mutaba'ah, ikut Nabi SAW, kalau dia tidak belajar, dia tidak bakal bisa. Dia tidak akan bisa. Maka salah satu cara untuk kita bisa mutaba'ah, berjalan beramal soleh dengan sesuai dengan ajaran Nabi SAW, yang ini adalah syarat diterimanya amalan soleh, maka mau tidak mau harus menempuh namanya menuntut ilmu agama. Kenapa? Kita harus pastikan amalan soleh kita ini sesuai enggak dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Maka dari sini sih kita sudah paham bagaimana pentingnya menuntut ilmu agama. Ikhwan fiddin, jamaah semoga dirahmati Allah Taala. Kenapa kita harus menuntut ilmu agama? Jawabannya banyak. Yang pertama jamaah, karena ilmu agama adalah suatu hal yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk dimintai tambah. Untuk dimintai tambah. Artinya apa? Allah tidak pernah menyuruh Nabi untuk minta yang lain-lain, minta tambah yang lain-lain. Allah hanya memerintahkan Nabi kita minta tambah ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qur rabbi zidni ilma." Wahai Muhammad, berdoalah kepada Allah, tambahkanlah aku ilmu. Hanya ilmu yang Allah suruh perintahkan, Allah perintahkan Nabi kita untuk minta tambah. Adapun yang lain-lainnya tidak. Akhirnya Nabi SAW tatkala berbicara tentang harta, Nabi berdoa, Allahumma ij'al ala Muhammadin quta. Rizqa ali Muhammadin quta. Ya Allah, jadikan rizki keluarga Muhammad itu quta. Quta itu apa? Kafaf. Kafaf itu tidak berlebihan dan tidak kekurangan, cukup. Tapi kalau ilmu, Nabi selalu senantiasa minta tambahan ilmu. Maka kita pernah nggak sih duduk sendiri, kemudian kita berdoa, ya Allah tambahkanlah aku ilmu agama. Mungkin sebagian kita nggak pernah. Mungkin mau berdoa aja takut. Kenapa? Kalau orang berdoa minta ilmu agama berarti dia harus belajar. Maka dia harus belajar. Maka sejak sekarang contohilah Nabi berbanyak berdoa minta ilmu agama. Ikhwan fiddin, kenapa kita harus menuntut ilmu agama? Jawaban yang kedua, karena orang yang menuntut ilmu agama, maka derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat." Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala itu mengangkat derajat orang-orang mukmin dan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu sedikit lebih derajat. Artinya orang ini lebih tinggi daripada orang mukmin biasa. Dan kita rasakan jamaah semua taala. Orang-orang berilmu mereka benar-benar diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya di dunia ataupun di akhirat. Kita bicara contoh di dunia misalnya. Kita bicara pejabat siapa sekarang yang sudah meninggal. Dulu mereka mungkin masih hidup mungkin dimuliakan sama manusia. Tatkala mereka meninggal, hilang namanya. Kalau disebut pun tidak pernah didoain. Tapi kita lihat coba Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, kalau meninggal, tatkala nama-nama mereka disebut, maka disebutkan nama mereka dengan doa, rahimahullah. Para ulama kita yang masih hidup disebut namanya, misalnya siapa? Syekh Shalih Fauzan akan disebutkan hafizahullah. Coba kita bicara tentang penyanyi, bicara tentang pemain sinetron, adakah namanya disebut misalnya Joko bin Fulan hafizahullah? Yang di ini sinetron enggak ada. Itu cuma ada pada orang ahli ilmu yang mereka memang benar-benar diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fiddin, ada kisah tentang diangkatnya seorang itu gara-gara ilmu agama. Itu seorang yang bernama Abdurrahman Al-Auqas rahimahullahu taala. Abdurrahman Al-Auqas ini adalah seorang yang tidak punya leher. Artinya kepalanya sama pundak ini menyatu. Pundaknya menyatu. Maka ibunya perhatikan, ini anaknya ini kalau sedang ngumpul sama teman-temannya dia selalu jadi bahan hinaan, bahan ejekan. Maka ibunya kasihan. Ibunya mengatakan, ya bunaya, wahai anakku, aku lihat setiap kau kumpul sama teman-temanmu, kumpul sama kawan-kawanmu, pasti kau dihina-hina oleh mereka. Kata ibunya, fa'alaika bi talabil ilm. Hendaknya kau pergi menuntut ilmu agama. Maka Abdurrahman Al-Auqas ini pun dia nurut sama ibunya, dia ikut wasiat ibunya, akhirnya menuntut ilmu agama. Maka dia menuntut ilmu agama dalam waktu yang panjang,
arti akhirnya dia menguasai ilmu agama, maka jadilah dia sebagai sosok orang yang ahli ilmu. Maka orang itu pun, ulama ini pun diangkat sebagai hakim tatkala itu. Hakim di kota Mekah, dan orang menjadi hakim itu adalah seorang yang berpangkat sangat mulia, orang yang paling dipandang tatkala itu. Disebutkan bahwasanya tidak ada satu orang disidang oleh Abdurrahman Al-Auqas kecuali dia gemetar. Padahal ini orang dulu terhina, orang dulu dianggap remeh oleh orang lain. Dan tatkala dia jadi hakim, tidaklah orang disidang sama dia kecuali dia akan gemetar ketakutan dengan persidangan Abdurrahman Al-Auqas rahimahullahu taala. Lihatlah, dulu orangnya dihina, diejek, tapi tatkala dia menuntut ilmu, maka ilmu pun mengangkat derajatnya. Yang sungguh benar Allah mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ikhwan fiddin, jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara kenapa kita harus menuntut ilmu agama, karena orang yang menuntut ilmu agama itu dia dihukumi dalam syariat kita seperti orang yang sedang berjihad. Seperti apa? Orang yang berjihad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa makana al-mu'minuna liyanfiru kafah. Dan hendaknya semua kaum mukminin hendaknya tidak pergi untuk berperang. Falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Allah katakan hendaknya sebagian mereka itu singgah atau belajar ilmu agama, sehingga nanti tatkala mereka selesai belajar ilmu agama, mereka pulang, kemudian mereka menebarkan ilmu di antara masyarakatnya, di antara kaumnya. Lihat dalam ayat ini Allah gandengkan antara orang yang pergi jihad dengan orang yang apa? Menuntut ilmu agama. Allah katakan coba tidak semua pergi jihad, sebagian ada yang menuntut ilmu. Maka kata para ulama, ini dalil bahwasanya orang yang menuntut ilmu agama ini derajatnya sama dengan orang pergi berjihad. Ikhwan, pergi jihad itu berat. Tidak semua kita mampu. Jangankan mau pergi, niat aja mungkin udah takut. Niat aja udah takut. Tapi kalau kita menuntut ilmu agama, kita dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang melangkahkan kaki untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya sebagian ulama ketika mereka membahas tentang zakat, mereka mengatakan bahwasanya di antara masarifuz zakah, yang orang yang berhak mendapatkan zakat itu siapa? Penuntut ilmu. Kenapa? Mereka sedang berjihad pada hakikatnya. Berjihad dengan apa? Pulpen, dengan pena, dengan buku. Kenapa mereka membantah orang-orang yang tidak jelas? Orang-orang yang menyimpang mereka bantah, itu jihad dengan ilmu. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman kepada Nabi kita SAW, "Fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira." Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, jangan kau taat sama orang-orang kafir itu. Dan jihadlah kepada mereka. Artinya kau berjihad melawan mereka. Bihi dengan apa sini? Dengan ilmu. Ayat ini ikhwan turun tatkala fase Makkah. Fase Makkah itu belum ada terjadi namanya syariat jihad. Kapan disyariatkan? Tatkala Nabi SAW sudah berhijrah ke kota Madinah. Tapi dalam fase Makkah tersebut Allah mengatakan jahidhum bihi jihadan kabira. Kau jihad kepada mereka wahai Muhammad dengan jihad yang sangat besar. Para ulama ahli tafsir tatkala mereka menafsirkan ayat ini, bihi di sini maksudnya apa? Dengan ilmu. Jadi Allah sebutkan menyebarkan ilmu adalah di antara bentuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fiddin, kenapa kita harus menuntut ilmu? Di antaranya dalam hadis Nabi SAW pernah mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kata Nabi SAW, barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan pahamkan dia agamanya. Lihat di sini. Nabi mengatakan barang siapa yang dikehendaki kebaikan. Ikhwani fiddin. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik bisa hadir duduk belajar, mendengar kajian. Mudah-mudahan ini tanda kebaikan buat antum. Tanda kebaikan bahwasanya Allah sedang menghendaki kebaikan kepada antum. Karena duduk di sini berat, ikhwan. Apalagi penceramahnya saya, bisa jadi antum enggak betah. Kalau ustadz-ustadz yang lain, ustadz besar mungkin aku betah. Tapi udah duduk di majelis ilmu, mungkin penceramahnya juga kurang mahir untuk menyampaikan retorikanya. Itu butuh kesabaran. Butuh apa? Kesabaran. Dan kalau antum mampu melampaui itu, mudah-mudahan ini kabar baik dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah ingin kebaikan bagi kalian. Kenapa nggak bisa orang paham tentang agama diam-diam gitu aja? Di rumah ngopi, ngerokok, mungkin duduk tahu-tahu jadi ulama. Ada orang seperti itu? Ada, ngaku-ngaku seperti itu.
Itu namanya ilmu laduni kata mereka. Nggak ada ilmu seperti itu. Orang mau pengen menuntut ilmu, orang pengen jadi ulama harus menuntut ilmu. Lihat Imam Syafi'i rahimahullah taala belajar mati-matian. Imam Nawawi rahimahullah taala yang apa namanya? yang mencetak buku Riyadhus Shalihin ini, yang menulis buku Riyadhus Shalihin, disebutkan bahwasanya kalau tidak salah selama 40 tahun beliau tidak pernah sengaja untuk tidur. Tidak pernah sengaja untuk berbaring. Kapan beliau tidur? Kalau ketiduran. Kalau kita kebalik ketiduran terus, sadar kalau sengaja. Kalau tidak sengaja langsung tidur. Imam Nawawi tidak. Beliau sibukkan diri beliau dengan apa? Dengan ilmu. Akhirnya beliau umurnya tidak terlalu panjang, tapi mungkin sekitar 40 tahunan, kalau tidak salah 40 tahun. Tapi beliau karyanya luar biasa, berkah. Yang kita bahas ini buku Riyadhus Shalihin. Sebagian ulama mengatakan ini buku terlaris setelah Al-Quran. Buku terlaris setelah Al-Quran. Kalau kita lihat di masjid-masjid, pasti ada namanya Al-Quran. Buku kedua apa? Riyadhus Shalihin. Mau apapun sektenya mereka bahas ini. Apa buku Riyadhus Shalihin. Apapun sektenya. Kenapa? Mereka suka dengan buku ini. Dan memang buku ini sangat berkah dan sangat bagus untuk dikaji. Ikhwan fiddin, kenapa kita menuntut ilmu agama? Terakhir ini. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Kata Nabi SAW, barang siapa yang melangkahkan kakinya untuk menempuh mencari ilmu, menuntut ilmu agama, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kata Nabi SAW, maka Allah akan mudahkan bagi dia untuk menuju surga. Ikhwan, dalam hadis ini Nabi tidak mengatakan barang siapa yang melangkahkan kakinya untuk salat, atau barang siapa yang melangkah kakinya untuk puasa, atau barang siapa yang melangkah kakinya untuk sedekah, enggak. Tapi Nabi mengatakan barang siapa yang melangkah kakinya untuk apa? Menuntut ilmu. Dibahas oleh para ulama, kenapa demikian? Kenapa tidak salat? Kenapa tidak puasa? Kenapa tidak zakat? Yang lainnya. Karena ilmu itu sumber kebaikan. Ilmu sumber kebaikan. Tatkala orang punya ilmu, dia tahu mana yang benar, mana yang buruk. Orang punya ilmu, dia bisa tahu, oh ini amalan yang terbaik dari yang paling baik. Kalau orang tahu yang baik itu biasa aja, semua orang bisa. Tapi mengetahui yang terbaik dari yang terbaik, ini butuh kekhususan ilmu. Artinya ada satu momen, ada momen-momen yang penting yang itu harusnya kita lakukan ibadah itu hanya diketahui oleh orang-orang yang berilmu. Oke, saya sering katakan orang berilmu itu jamaah biasanya amalannya sedikit, terlihat bukan sedikit, tapi terlihat sedikit, tapi ternyata pahalanya sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya orang-orang yang tidak punya ilmu, dia ahli ibadah mungkin kelihatan amalannya banyak, tapi ternyata pahalanya cuma sedikit. Kenapa orang berilmu dia pintar? Kalau bahasa tanda petiknya dia bisa ngakalin. Dia amalannya sedikit tapi dia bisa mendapatkan pahala yang banyak. Mungkin dia menggabungkan niat, atau dia tahu waktu ini adalah waktu mustajab, atau dia tahu ini adalah waktu yang khusus untuk ibadah ini. Dia tahu waktu-waktu tertentu yang tatkala dia beribadah pahalanya bisa besar dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, inilah jemaah semua taala muqaddimah saya ingin sampaikan agar kita semangat menuntut agama. Dan menuntut agama kepada siapapun di masjid manapun, kalau kita punya waktu kita sempatkan duduk di majelis ilmu. Jangan sempatkan cuma di sini aja atau di mana. Kalau kita punya sempat waktu, datang majelis ilmu. Tapi kalau kita tidak punya waktu, ya apa boleh buat, mungkin bisa di YouTube. Sekarang media sudah banyak. Bisa dengar rekaman-rekaman para ulama kita, para asatidz kita. Ini semua mudah-mudahan menjadi jalan kebaikan tatkala kita ingin mendapatkan ilmu agama. Ikhwan fiddin, jamaah yang semoga dirahmati Allah taala, kita mulai bahas kitab Mukhtasar Riyadhus Shalihin. Saya mulai dengan kita membahas siapa penulis buku ini. Artinya kita mengenal Imam Nawawi rahimahullahu taala. Yang kedua masih disebutkan bahasanya tentang Imam Nawawi, beliau mengatakan huwa Yahya ibn Syaraf. Namanya adalah Yahya ibn Syaraf, ibn Murri, ibn Hasan, ibn Husain, Muftil Ummah. Lihat, beliau dijuluki dengan Muftil Ummah, muftinya kaum muslimin. Syekhul Islam. Syekhul Islam ini juga gelar diberikan keselamatan kepada Imam Nawawi rahimahullahu taala. Muhyiddin, namanya Muhyiddin. Apa maksudnya ini gelar juga?
yaitu yang menghidupkan agama, Abu Zakaria An-Nawawi. Abu Zakaria ini kunyah beliau. Beliau namanya siapa? Abu Zakaria An-Nawawi. Al-Hafidh. Al-Hafidh ini orang yang menghafalkan hadis. Al-Hafidh, nama julukan Al-Hafidh sekarang sudah mulai bergeser. Kalau zaman dulu Hafidh itu orang hafal Quran, apa orang hafal hadis, ulama. Tapi zaman sekarang Al-Hafidh ini menjadi sempit, hanya dikhususkan kepada orang-orang yang menghafal Al-Quran. Padahal zaman dulu enggak seperti itu. Orang menghafal Quran tapi tidak hafal hadis, tidak paham agama, tidak disebut dengan Al-Hafidh. Tapi zaman sekarang sudah bisa. Orang hafal Al-Quran 30 juz, meskipun salah-salah disebut dengan Al-Hafidh. Luar biasa, Masya Allah. Al-Hafidh Al-Faqih. Beliau selain ahli hadis, beliau juga faqih. Khususnya dalam madhab Syafi'i. Beliau seorang ulama berafiliasi dengan madhab Syafi'i. Az-Zahid, ini yang susah ini. Az-Zahid itu apa? Orang yang zuhud. Ulama itu harusnya idealnya zuhud. Idealnya. Di zaman sekarang susah. Zaman fitnah, apalagi di Jakarta. Terfitnah orang-orang dari namanya kenikmatan dunia, sehingga sulit sebagai seorang dai itu menjadi orang yang zahid. Ahadul a'lam. Kemudian di sini disebutkan maksudnya beliau adalah salah satu tokoh besar umat Islam, luar biasa. Saya ulang, huwa Muhyiddin Ibn Syaraf Ibn Murri Ibn Hasan Ibn Husain muftil ummah, muftinya umat Islam, Syekhul Islam, beliau Syekhul Islam, Muhyiddin penghidup agama, Abu Zakaria An-Nawawi. Beliau adalah seorang yang berkunyah Abu Zakaria An-Nawawi, Al-Hafidh Al-Faqih. Al-Faqih maksudnya orang faqih dalam bidang agama, bidang fikih. Asy-Syafi'i, beliau berafiliasi dalam mazhab Syafi'i. Az-Zahid, orang yang zuhud. Ahadul a'lam, dan beliau adalah salah satu tokoh besar umat Islam. Wulid al-Imam An-Nawawi fil Ashr al-Awsat min al-Muharram. Beliau lahir Imam Nawawi di pertengahan bulan Muharram tahun 631 Hijriah di kota Nawa. Di kota Nawa. Nawa ini kalau kita lihat letak sekarang itu, Nawa itu di daerah selatan Suriah. Daerah selatan Suriah. Jadi beliau memang lahir di kota Nawa. Oleh karenanya beliau berkunyah punya nama apa? Imam An-Nawawi. Kalau Ciang sana berarti apa? Ciang sini, Ciang sini. Dan Nawawi jadi An-Nawawi. Kemudian di sini mualif bicara tentang akhlaknya. Saya bacakan aja biar kita dengar apa penulis mengatakan, kana faqihal ummah, luar biasa. Beliau ini adalah fakihnya umat muslim. Fakih itu maksudnya faham terhadap agama. Wa alamal ummah, beliau ini adalah ulamanya kaum muslimin di zaman itu. Wa auhada zamanihi, dan beliau orang yang paling unggul di zamannya. Tabahhara fi ulumin jamma. Beliau itu sangat mendalami ilmu yang sangat banyak, ma'asyiddatil wara' waz zahada. Dan dia juga beliau memiliki sifat wara' waz zahada, dan beliau juga orang yang zuhud. Wara' itu apa sih? Wara' itu menjauhi perkara-perkara syubhat. Ada hal yang beliau ragu, beliau tinggalin. Itu namanya orang yang wara'. Az-zahada maksudnya orang yang zuhud. Zuhud itu apa? Meninggalkan perkara-perkara, jangankan yang haram, yang mubah saja mereka tinggalkan. Selama itu tidak bermanfaat, maka mereka tinggalkan. Wa kathratis shalah wal ibadah. Disebutkan di sini bahwasanya beliau ini orang yang banyak beribadah. Maka ini idealnya seperti ini. Kalau orang paham ilmu agama, harusnya dia juga rajin ibadah. Wal qanaati bil aish wal akhshan. Beliau ini orang yang paling qanaah bil aish wal akhshan. Jadi orang paling qanaah dengan, padahal kehidupan beliau keras, maksudnya beliau keras. Wal libasil adam. Beliau pakai baju yang kasar, tidak mulus, tidak halus seperti baju-baju kita mungkin. Wal qiyam bil amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar, dan beliau senantiasa menegakkan amar ma'ruf dan menjauhi perkara yang melarang, menghindari perkara-perkara yang mungkar. Wa kanat alaihi haibatun wa qarun bahirun. Beliau adalah seorang yang berwibawa, waqar itu tenang, bahir, dan juga orang yang sangat banyak ilmunya, akhirnya orang yang sangat luar biasa. Ini Imam Nawawi rahimahullahu taala. Wa kana rahimahullah la yudayyi'u lahu waqtan fi lailin wala naharin illa fi wadhifatin min al-istighal bil ilm. Lihat. Imam Nawawi tidaklah menyia-nyiakan waktunya di siang hari ataupun di malam hari kecuali dengan satu hal. Apa itu? Ilmu. Itu orang kalau sudah cinta
jatuh cinta sama ilmu tuh begitu. Jangankan mau makan, mungkin istrinya juga bisa jadi dia lupa. Istri bisa jadi dia lupa. Lihat, dia tidak mau menghabiskan buang-buang waktunya di siang hari dan malam hari kecuali untuk ilmu. Hatta fi dhahabihi fi turuq yukarridu au yutali. Kalau beliau sambil jalan, kalau kita ngambil ngapain? Ambil nonton YouTube, sambil nyetir. Ya tidak. Kalau beliau tidak. Beliau sambil jalan-jalan, sambil berpergian, beliau ngulang-ngulangin hafalannya. Atau mungkin beliau yutali. Artinya apa? Beliau jalan sambil baca. Luar biasa. Padahal di zaman dahulu itu belum ada namanya makro. Makro itu apa ya? Buku yang di audiokan, apa sih bahasa Indonesia? Ada kan sekarang buku-buku yang sudah di audiokan, jadi dibacakan, jadi kita bisa dengar seakan kita baca. Ini di zaman dahulu Imam Nawawi jalan sambil baca buku. Harusnya kita sekarang lebih mudah. Kenapa? Sudah banyak buku-buku yang disuarakan. Artinya kita bisa putar, kita tinggal dengar. Kita membaca buku misalnya Riyadhus Shalihin, kita tinggal putar. Nanti ada yang membacakan Riyadhus Shalihin. Harusnya kita lebih mudah untuk mempraktekkan hal tersebut. Wa yaqidu ala hadza nahwa 60 sana. Dan beliau menghabiskan waktunya seperti ini selama 60 tahun. Minal istighali bitasnif wa nusli lil muslimin wa li a'immatihim. Dan beliau sibuk untuk menulis buku, kemudian memberikan nasihat kepada kaum muslimin dan juga kepada para umara, kepada para pemimpin. Ma'a ma huwa alaihi minal mujahadati li nafsihi. Bersamaan itu beliau juga senantiasa bersungguh-sungguh untuk berjuang melawan hawa nafsunya. Wal amali bidaqaiqil fiqh. Dan beliau beramal dengan rincian-rincian fikih. Artinya beliau belajar fikih dengan detail-detailnya dan beliau amalkan. Kalau kita kan sebagian kita tidak. Kita belajar sedetail-detailnya untuk apa? Untuk nyerang orang. Kalau tidak, beliau tidak. Beliau bicara sedetail-detailnya tapi beliau untuk amalkan. Wal hirs 'alal khuruj minal khilafil ulama. Ini yang luar biasa. Beliau senantiasa berusaha untuk keluar dari perselisihan para ulama. Kenapa? Ini lebih adem dan juga lebih bijak. Tatkala ada para ulama berselisih, dia berusaha menghindari hal tersebut. Wal muraqabati li amalil qulub wa tasfiyatiha min asy-syawa'ib yuhasibu nafsahu 'alal khatrati ba'dal khatra. Ini luar biasa. Beliau itu kerjanya apa jemaah? Beliau berusaha menghisap dirinya. Kalau beliau duduk merenung, beliau hitung kayaknya saya pernah salah ini, saya dosanya ini. Ini Imam Nawawi rahimahullahu taala. Kalau kita tidak, kita lagi duduk, fulan kok begini ya? Fulan itu kok bikin begini ya? Kita hisap orang. Kalau Imam Nawawi dia hisap dirinya sendiri. Makanya Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kalian hisap diri kalian sejak sekarang sebelum nanti hari hisap itu ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah, beliau, saya ringkas saja, beliau adalah orang yang sangat teliti dalam ilmu, muhaqqiqan fi ilmihi wa fununihi. Beliau sangat detail dalam bidang agamanya, dalam cabang-cabangnya. Wa mudaqqiqan fi ilmi wa syu'uni, hafidhan li hadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang menjaga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Arifan bi awdaihi min sahihi wa saqimihi wa gharibi alfadhihi wa istinbati fiqhihi. Beliau itu orang yang paham tentang ilmu hadis. Sehingga beliau tahu mana hadis-hadis yang dhaif, hadis-hadis yang lemah, hadis-hadis yang hasan, dan beliau tahu juga makna-makna dari hadis. Karena terkadang ada hadis-hadis yang lafalnya itu gharib. Lafalnya itu dalam bahasa Arab gharib itu maksudnya aneh, susah dipahami, tapi beliau paham. Dan selain itu wastinbati fiqhihi. Dan beliau mampu untuk beristinbat dari hadis-hadis yang beliau pahami. Dan ini tidak semua orang bisa. Kita semua terkadang bisa hafal hadis, tapi untuk mengeluarkan suatu hukum dari hadis tersebut, ini butuh kecerdasan. Dan kecerdasan ini ternyata dimiliki oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Hafidhan li madhhabihi wa qawaidi wa usulihi. Beliau adalah orang yang menjaga madhabnya. Apa tadi madhabnya? Syafi'i. Beliau menjaga madhabnya, beliau menjaga kaidah-kaidah madhabnya, dan juga beliau menjaga usul madhabnya. Wa aqwalis sahbi wat tabi'in. Dan beliau menjaga perkataan para sahabat dan para tabi'in. Wa ikhtilafil ulama'i wa fuqahihim salikan fi dzalika tariqatas salaf. Beliau menempuh jalan tersebut. Kenapa? Beliau mencontohi jalan para salafus saleh dahulu. Qad sarafa awqatahu kullaha fi anwa'il ilmi wal amali bil ilmi. Beliau habiskan waktunya semuanya untuk mempelajari berbagai cabang ilmu, dan ingat di sini beliau mengatakan wal amali bil ilmi. Selain beliau belajar, dan beliau juga amalkan ilmunya. Dan inilah jamaah puncak dari ilmu. Percuma kita ilmunya banyak, tapi kita tidak diamalkan. Percuma. Oke, sebagian ulama mengatakan semua ilmu yang keutamaan ilmu yang kita dapat dalam Al-Quran,
dan juga dalam hadis. Ini kita bisa dapat keutamaannya dengan satu syarat, kalau kita amalkan. Tapi kalau kita cuma sekedar tahu hanya sebagai wawasan, kita simpan dalam otak kita dan kita tidak amalkan, bahkan kita cuek mungkin, maka ini tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qad nafa'allahu al-ummata bi tasanifihi Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala min Riyadhus Shalihin. Di sini orang yang meringkas buku ini menjelaskan tentang bagaimana buku karya-karya ilmiah Imam Nawawi sangat banyak. Ada kitab namanya Riyadhus Shalihin yang kita akan baca ini. Kemudian Al-Minhaj. Al-Minhaj itu buku syarah sahih Muslim. Kemudian Kitabul Adhkar. Kemudian ada namanya kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kemudian kitab Tahrir At-Tanbih, Tahrirul Alfaz At-Tanbih. Banyak sekali buku Imam Nawawi rahimahullah taala. Kemudian disebutkan di sini tuwfiya Nawawi rahimahullah lailatul Thulatsa Arba'in wa Ishrin Rajab. Beliau wafat Imam Nawawi rahimahullah taala pada hari Selasa pada tanggal 24 Rajab tahun 676 di kota Nawa. Jadi beliau lahir di kota Nawa dan juga beliau wafat di kota Nawa rahimahullahu ta'ala. Ikhwan fiddin, jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya saya ingin bacakan muqaddimah Imam Nawawi rahimahullahu taala. Jadi sebelum beliau tulis Riyadhus Shalihin, beliau buat tulisan tentang muqaddimah tentang buku Riyadhus Shalihin. Saya bacakan aja. Beliau mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu rabbi yassir wa a'in. Kata beliau bismillahirrahmanirrahim, tidak ada taufik bagiku melainkan dengan pertolonganmu ya Allah, aku bertawakal kepadamu ya Rabb, mudahkanlah dan tolonglah. Ikhwan, ini pelajaran buat kita. Kita kalau ingin memulai sesuatu hal, entah apa kegiatan kita, minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk tawakal kita kepada Allah. Kita jarang kita bertawakal kepada Allah. Kita lebih sering tawakal sama kemampuan kita. Gampang kok, saya bisa. Enggak boleh seperti itu. Kalau Allah mengatakan enggak jadi, enggak bakal terjadi. Tapi kalau kita sudah tidak berusaha, tapi Allah bilang terjadi, bakal terjadi. Maka senantiasa minta tolong sama Allah kalau kita ingin melakukan kegiatan. Kemudian beliau mengatakan alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizil ghaffar mukawwilul laila 'alan nahar wa asyhadu an la ilaha illallah rabbul karim ar-raufur rahim. Kata beliau segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa, al-aziz, maha mulia, al-ghaffar, maha pengampun, mukawwirul laila 'alan nahar, yang merubah malam dengan siang, wa asyhadu an la ilaha illallah, dan aku bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, ar-rabb al-karim, itu Rabb yang maha mulia, ar-raufur rahim, dan Allah Subhanahu wa taala itu maha pengasih lagi maha penyayang. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah hamba Allah dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Wa habibuhu khalilu, kecintaan Allah dan khalil. Khalil itu kesayangan Allah Subhanahu wa taala. Al-hadi ila siratin mustaqim. Nabi SAW adalah orang yang memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Ad-da'i ila dinin qayyim, dan beliau adalah orang yang mengarahkan manusia kepada agama yang benar. Salawatullahi wassalamuhu alaihi wa ala sairin nabi wa ala kullin wa sairis salihin. Salawat kepada Nabi kita Muhammad SAW dan juga kepada semua para nabi dan juga kepada orang-orang saleh. Amma ba'd. Beliau mengatakan amma ba'd. Qala Allah Ta'ala. Di awal pembukaan langsung beliau bawakan firman Allah Subhanahu wa taala. Ini Imam Nawawi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, ma uridu minhum min rizqin. Kata Allah, aku tidak butuh dari mereka itu rizki. Wa ma uridu ayyut'imun, dan aku tidak butuh juga mereka memberikan makan kepadaku. Jadi di sini ayat ini Allah mengatakan, saya ciptakan kalian itu untuk tujuan beribadah. Saya tidak butuh rezeki kepada kalian. Kemudian Imam Nawawi mengatakan, fa haqqun alaihim al-i'tina bima khuliqu lahu. Berdasarkan ayat ini, kata Imam Nawawi, maka sudah sepantasnya kita sebagai makhluk diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus paham tentang tujuan penciptaan ini. Kita harus paham tentang tujuan penciptaan ini. Wal i'rad an khududid dunya wal ladzat. Kata beliau, dan harusnya kita juga berpaling dari kesenangan dunia dan kenikmatan-kenikmatan dunia. Kenapa? Ini beliau beristinbat dari ayat tadi. Kita diperintahkan untuk beribadah
hanya beribadah kepada Allah. Maka seharusnya kita perhatian dengan tujuan tersebut. Jangan sampai kita terlena dengan kenikmatan-kenikmatan dunia. Kemudian beliau bawa lagi firman Allah Subhanahu wa taala. Innama masalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama faqtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nas wal an'am. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya perumpamaan kehidupan dunia itu seperti air yang turun dari langit, faqtalata bihi nabat. Kemudian air tersebut bercampur dengan tanah, kemudian dengan tumbuhan, yang akhirnya tumbuhan terus tumbuh, mimma ya'kulun nas wal an'am. Kemudian tumbuhan tersebut dimakan oleh manusia dan juga hewan-hewan ternak. Hatta idza akhadatil ardu zukhrufuha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha ataha amruna lailan wa nahara. Kata Allah Subhanahu wa taala, hingga ketika bumi itu telah sempurna keindahannya, wa zayyanat, dan kemudian juga dihiasi, wa dhanna ahluha annahum qadirun, dan penduduk bumi tersebut menyangka bahwasanya mereka mampu menguasai dunia. Kata Allah, ataha amruna lailan wa nahara. Maka kami datangkan urusan kami kepada mereka di malam hari dan siang hari. Faja'alnaha hasida. Maka kami jadikan tumbuhan-tumbuhan tersebut akhirnya rusak, seakan-akan tidak pernah tumbuh. Ka'an lam taghnal bil amsi, seperti seakan-akan seperti tanaman itu sudah dipanen kemarin. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun. Seakan-akan kata Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kami menjelaskan tentang ayat-ayat kami kepada orang-orang yang mau berfikir. Ikhwan, ayat ini panjang. Saya ringkas supaya kita paham. Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang permisalan dunia. Allah mengatakan dunia itu seperti air. Turun dari langit, kemudian bercampur dengan tanah, kemudian tanah tersebut menumbuhkan apa? Tumbuhan. Yang tumbuhan ini dimakan oleh manusia dan juga hewan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, tatkala tumbuhan itu sudah meninggi, kemudian bumi menghiasi, tumbuhan itu menjadi sempurna, kemudian terhiasilah tumbuhan-tumbuhan tersebut, maka penduduk dunia mengira kami ini orang-orang yang bakal menguasai dunia tersebut. Akhirnya bisa menguasai tumbuhan-tumbuhan tersebut. Maka Allah pun menunjukkan kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah lakukan? Allah binasakan tumbuhan-tumbuhan tersebut. Seakan tumbuhan-tumbuhan tersebut baru dipanen kemarin. Artinya dirusakin oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah buat ini kenapa? Agar orang-orang itu paham, bahwa berpikir bahwasanya Allah itu mudah untuk menghancurkan segala sesuatu, dan Allah pun bisa melakukan apa yang Allah kehendaki. Ikhwan fillah, ada dua ayat tadi. Ayat tentang tujuan kita diciptakan, kemudian ayat kedua tentang permisalan dunia yang mudah dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Nawawi mengatakan fa idza kana haluha ma wasaftuhu wa haluna wa ma khuliqna lahu ma qaddamtuhu fa haqqun 'alal mukallaf an yadhhaba bi nafsihi madhhab al-akhyar. Kata beliau, jika keadaan dunia itu sebagaimana yang telah aku gambarkan tadi. Maksudnya dunia itu kan tadi apa? Mudah hilang, cepat habis. Kemudian wahaluna wa ma khuliqna lahu, dan kemudian bagaimana keadaan kita serta tujuan penciptaan kita. Ini diistinbatkan dari ayat yang pertama tadi. Kata beliau, fa haqqun 'alal mukallaf, maka wajib bagi mukallaf, maksudnya kita, an yadhhaba bi nafsihi madhhabal akhyar. Maka wajib bagi kita untuk menempuh jalannya orang-orang saleh. Apa itu? Wa yasluku maslaka ulil nuha wal absar. Dan kita hendaknya menempuh jalan orang-orang yang cerdas. Wa yata'ahhaba lima asyartu ilaihi wa yahtamma lima nabbahtu alaihi. Dan hendaknya kita mempersiapkan diri terhadap perkara-perkara yang saya telah isyaratkan tadi, dan bersungguh-sungguh terhadap hal-hal yang telah aku ingatkan tadi. Ikhwan fillah, saya ulang. Di Muqaddimah Imam Nawawi membawakan firman apa tadi? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku ciptakan kalian ini kecuali hanya untuk beribadah. Kemudian ayat selanjutnya Allah jelaskan, Imam Nawawi membawakan ayat tentang hakikat kehidupan dunia. Yang hakikat kehidupan dunia ini hanya sementara, bahkan bisa hilang. Maka menurut Imam Nawawi rahimahullahu taala, sebagaimana tadi beliau isyaratkan di awal, fa haqqun alaihim al-i'tina bima khuliqu lahu. Kita ini harus belajar apa sih tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga harus menjauh dari kelezatan-kelezatan dunia
dan juga kenikmatan-kenikmatan dunia. Kenapa kenikmatan dunia ini melalaikan, membuat orang lupa dari Allah Subhanahu wa taala? Dan benar, kalau orang sudah diberikan kenikmatan, dia bakal lupa sama Allah. Allah katakan apa? Ah, kalla ara'ahu istaghna. Bagaimana ayatnya? Kalla innal insana la yatgha arra'ahu istaghna. Kata Allah Subhanahu wa taala, manusia itu akan berbuat togo, tughyan tatkala dia melihat, dia merasa bahwasanya dia mampu untuk melakukan apa yang dia inginkan. Dia bisa ini, dia bisa itu, dia bisa ini, dia akan berbuat tughyan, akan berbuat semena-mena. Kenapa? Tatkala dia merasakan kenikmatan dunia. Maka Imam Nawawi jelaskan kepada kita di Muqaddimah, hendaknya kita jangan terlalu terlena dengan dunia, tapi kita lebih fokus kepada tujuan kita diciptakan. Kemudian beliau mengatakan, wa ashabu tariqi lahu fi dzalik, dan jalan yang paling benar untuk menempuh tujuan tadi, kata beliau, wa arsyadu ma yaslukuhu minal masalik, dan jalan yang paling benar sama maknanya, at-ta'addub bima sahha an-nabiyyin sayyidil awwalin wal akhirin. Kata beliau, jalan yang paling benar untuk kita menempuh agar kita bisa sampai tujuan tadi diciptakan kita, kata beliau, kita harus berjalan dengan mengikuti jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akramis sabiqin wal lahiqin salawatullahi wasallamu alaihi wa ala sairin nabiyyin. Wa qad qala ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, saling tolong menolong di antara kalian dalam keadaan dalam kebaikan dan ketakwaan. Kemudian beliau membawakan hadis, wallahi fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi. Itu seorang hamba akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala selama dia menolong saudaranya. Kemudian beliau membawakan hadis lagi, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Barang siapa yang menunjukkan kepada suatu kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan pahala tersebut seperti pelakunya. Kemudian dia juga mengatakan hadis, man da'a ila hudan, barang siapa yang menunjukkan kepada petunjuk, kana lahu minal ajr, maka dia akan mendapatkan pahala mithlu ujuri man tabi'ahu, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang mengikuti apa yang diajarkan tadi. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'a, dan tidak akan mengurangi pahala orang yang ikut dia tadi sedikit pun. Ikhwan fillah, saya rututin biar antum paham. Antum pasti bingung ini. Pertama, Allah menemukan firman Allah tujuan tentang manusia. Ini Imam Nawawi bahwa tujuan tentang penciptaan manusia. Kemudian ayat kedua berbicara tentang apa? Hinanya dunia lah. Kita anggap aja hinanya dunia ini melalaikan. Maka Imam Nawawi mengatakan kalau begini aturannya, maka kita harusnya fokus yang ke pertama. Fokus kepada tujuan apa? Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang dunia ini kita tinggalin. Kenapa? Kalau kita berdalam-dalam dengan dunia, kita bakal dilalaikan oleh dunia tersebut. Maka kata beliau, jalan untuk menempuh ini, menempuh apa ini maksudnya? Mencapai tujuan diciptakan dan menjauhi dari dunia, kata beliau, kita harus mengikuti jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata beliau, saya akan tunjukkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya hadis-hadis Nabi, hadis solihin maksudnya. Kalau kita pengen menempuh jalan itu, mencapai tujuan diciptakan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi dari dunia, kita harus mengikuti jalannya orang-orang soleh. Dan orang paling soleh siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa beliau berbuat demikian, mengumpulkan hadis tersebut? Karena beliau sebutkan hadis-hadis ini. Barang siapa yang menunjuki suatu kebaikan kemudian dikerjakan oleh orang lain, maka dia akan dapat pahala. Beliau juga membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan dalam ketakwaan. Jadi beliau berusaha mengumpulkan hadis-hadis ini untuk apa? Beliau ingin mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Beliau kumpulin hadis untuk kita pelajari, untuk kita bisa mencapai tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini paham? Maka beliau katakan, faraitu an ajma mukhtasaran min al-ahadits as-sahihah mustamilan ala ma yakunu tariqan li sahibi ila al-akhirah wa muhassilan li adabihi al-batina wadh-dhahira jami'an lit-targhib wa tarhib wa sa'ir anwa'il adabis salikin. Beliau mengatakan kalau begitu saya berpendapat bahwa saya perlu mengumpulkan hadis-hadis yang menghimpun hadis-hadis sahih. Ini kata para ulama, ini dalil bahwasanya hadis-hadis yang ada dalam Riyadhus Shalihin ini menurut Imam Nawawi adalah hadis-hadis yang sahih menurut beliau. Kita tahu beliau ulama hadis.
Maka beliau mengatakan saya berusaha mengumpul hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih menurut beliau rahimahullahu taala. Yang mencakup yang dapat menjadi jalan bagi pemilik itu menuju akhirat. Maksudnya kalau hadis-hadis ini diamalin, dikerjakan, maka ini akan mencapai seorang kepada negeri akhirat, maksudnya mencapai kepada surga. Beliau sebutkan di antara hadis-hadisnya itu hadis tentang zuhud, kemudian hadis tentang tahdzibil akhlak, maksudnya untuk memperbaiki akhlak, wa taharatil qulub, untuk membersihkan hati, wa ilajiha, dan mengobati hati, wa siyanatil jawari wa izalati wijajiha, wa ghairu dzalika min maqasidis salihin wal arifin, dan semua berbagai macam-macam hadis yang lainnya. Kemudian beliau katakan terakhir, wal tazamtu fihi an la adhkura illa haditsan sahihan, dan saya tidak menyebutkan dalam buku ini hadis kecuali hadis yang sahih. Mudhafan ilal kutubis sahihah al masyhurat wa usaddirul abwab minal Qur'anil aziz bi ayatin karimat. Kata beliau, dan terkadang juga saya awali bab-bab yang saya buat ini, kata beliau, dengan ayat-ayat dari Al-Qur'an. Wa uwaddihu mahtaja ila dhabtin aw syarhin ma'nan khafiyyin bi nafsin minat tanbihat. Dan terkadang saya juga menjelaskan makna-makna yang mungkin orang tidak paham, yang mungkin agak sukar, maka saya berusaha untuk menjelaskan tentang makna-makna tersebut. Kemudian beliau mengatakan, wa arju an yakuna hadzal kitab sa'iqan lil mu'tani bihi ilal khairat. Saya berharap mudah-mudahan orang yang membaca buku ini, yang mempelajari buku ini, sehingga dia bisa sampai kepada tujuan negeri akhirat. Artinya buku ini yang akan memandu dia menuju negeri akhirat, menuju kebaikan. Hajizan lahu anwa'il qaba'i wal muhlikat. Sehingga buku ini juga menjadi penghalang bagi orang yang membacanya dari keburukan dan kebinasaan. Wa ana sa'ilun akhon intafa'a bi syai'in minhu an yad'u walidayya wa masyayikhi wa sa'ir ahibbaina wal muslimina ajma'in. Dan saya memohon kepada siapapun yang membaca buku ini, kata beliau, tolong doakan saya, tolong doakan kedua orang tua saya, tolong doakan guru-guru saya. Wa 'alallahil karim i'timadi, dan hanya kepada Allah saya bersandar, kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ilaihi tafwidi wa istinadi, dan hanya kepada Allah aku serahkan semua urusanku kepada Allah. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Karena sebaik-baik cukuplah bagi Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat untuk berlindung. Wala haula wala quwata illa billahil azizil hakim. Dan kata beliau, tidak ada daya dan upaya kekuatan kecuali hanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala jamaah subhanahu wa taala. Ini lihat muqaddimah yang sangat indah. Kalau kita baca ulang-ulang, kita akan paham mana tersebut. Kita dengarkan dan saya jelaskan ulang. Ada. Sudah ada nih. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala tamanil akmalani alal mabu'uthi rahmatil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Saya ulang jamaah subhanahu wa taala biar kita paham apa muqaddimah yang ingin disampaikan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Beliau tadi dijelaskan di awal tentang tujuan penciptaan manusia, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah manusia itu diciptakan kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau membawakan lagi ayat yang lain. Innama mathalul hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama faqtalata bihi nabatul ardi ila akhiril ayat. Yang ayat tersebut bicara tentang dunia ini hanya fana sementara, tidak bakal kekal. Kita hidup di atas muka bumi ini tidak akan kekal. Maka dalam ayat ini Allah mengatakan wala tamuddanna aynai kaya bima matta'na bihi azwaja minhum zahratal hayatid dunya. Yang Allah jelaskan tentang dunia itu sebagai zahra. Zahra itu apa? Mawar. Yang kita tahu mawar itu indah, tapi kalau dipetikan tidak bisa lama. Paling berapa lama? Sehari 2 hari jadi hancur. Allah juga mengatakan Nabi mengatakan inna dunya khulwatun khadira. Sesungguhnya dunia itu hijau dan khulwatu manis dan juga hijau. Dunia itu apa bikin kita terpesona. Tapi jangan sampai kita terpesona dengan hal tersebut. Kenapa? Ini tidak kekal, hanya sementara. Maka berdasarkan 2 ayat ini, Imam Nawawi berkesimpulan, kalau begitu kita menjalani kehidupan di atas muka bumi ini, kita harus fokus sama tujuan kita. Jangan sampai kita terlena dengan kenikmatan dunia yang hanya semu. Bahkan kalau kita terlena, kita bisa jatuh dalam kesalahan yang sangat besar. Bagaimana caranya agar kita bisa melampaui ini, mencapai tujuan dan jauh dari dunia? Kata beliau, mau tidak mau kita harus mengikuti jalan orang-orang soleh. Dan orang yang paling soleh siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau katakan pada kesempatan ini, saya ingin mendapatkan pahala yang banyak dari
hadis-hadis Nabi. Seperti Nabi mengatakan, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, kemudian ada orang mengerjakan kebaikan tersebut, maka orang yang mengarahkan ini akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakan tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Maka apa yang dilakukan oleh Imam Nawawi? Imam Nawawi berusaha mengumpulkan hadis-hadis yang bisa dipelajari oleh kita semua, sehingga kalau kita pelajari, kita tadabburi, kita bisa mencapai kebaikan dan juga bisa menjadi penghalang dari perbuatan-perbuatan buruk. Makanya beliau berusaha mengumpulkan hadis-hadis ini, dan beliau tadi mengatakan, saya tidak mau mendatangkan hadis kecuali hadis yang apa? Sahih. Dan ini menurut Imam Nawawi, karena kita tahu nanti ada beberapa hadis yang dipersedikatkan oleh para ulama. Menurut Imam Nawawi sahih, tapi sebagian ulama mengatakan hadis ini tidak sahih atau mungkin lemah, dhaif atau yang lainnya. Di akhir beliau mengatakan mudah-mudahan buku ini bisa jadi panduan bagi seorang muslim agar dia bisa mencapai tujuan yang Allah berikan kepada dia. Tujuan kita yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang benar, dan mudah-mudahan buku ini juga bisa menjadi penghalang keburukan bagi orang yang mempelajarinya. Kemudian di akhir beliau mengatakan, tolong yang baca buku ini, yang mempelajari buku ini, doakan saya, keluarga saya, dan juga guru-guru saya. Luar biasa. Padahal mereka orang-orang yang sudah mulia, tapi masih minta doa sama kita. Maka ini muqaddimah jamaah semua, muqaddimah yang sangat indah yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati Imam Nawawi, orang tua beliau dan juga guru beliau. Mudah-mudahan ini muqaddimah bisa dipahami. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan mulai belajar membacakan bab-bab yang dibuat oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Dan metode saya nanti kita tidak panjang-panjang. Kita baca hadis, kita ambil faedah. Kita baca hadis, kita ambil faedah. Kenapa? Kita berusaha ingin belajar membaca hadis sebanyak-banyaknya. Kalau kita panjang-panjang dalam satu hadis, bisa panjang. Satu hadis bisa satu kajian. Cuman kita berusaha tidak seperti itu. Kita berusaha baca, terjemahkan, kita ambil faedah. Kita baca, kita terjemahkan, ambil faedah. Biar buku tersebut bisa kita baca cepat. Bisa kita baca cepat mendapatkan pahala faedah yang sangat banyak. Wallahu ta'ala jamaah semua ta'ala. Ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan jamaah sekalian. Kalau ada benarnya dan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau salahnya saya mohon maaf. Ini murni dari kebodohan saya. Saya siap rujuk dari kesalahan tersebut. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.